Halo, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap di rumah aja ya teman-teman. Apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Iya, betul. Materi minggu lalu kita telah membahas CFG atau Context Free Grammar. Nah, di video ini kelompok kami akan melanjutkan pembahasan tentang Context Free Grammar dan penyederhanaannya. Sebelum kita ke materinya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melanjutkan materi tentang Context Free Grammar dan penyederhanaannya. Berikut perkenalan masing-masing dari anggota kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dunta Yuka Swistia, NIM A11 2018 11371. Di sini saya akan menjelaskan tentang ambiguitas pada konteks free grammar. Nama saya Yehuda Satrio, NIM A11 2018 11053. Saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan CFG. Halo guys, assalamualaikum. Nama saya Hilmi Zainul Mutakin, NIM A11 2018 11451. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi yaitu penghilangan produksi useless. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Faisal Surya Prabowo dengan NIM A11 2018 11239. Nanti saya akan menjelaskan sebuah materi tentang penghilangan produksi unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuat Marsono, NIM A11 2018 11035. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghilang produksi nullable. Nah, langsung saja kita ke materi pembahasan pada siang hari ini dan kami ucapkan selamat belajar. Selamat siang semuanya. Menyinggung sedikit tentang pembahasan kemarin, konteks free grammar ini masuk ke tipe 3 di hierarki Chomsky dengan produknya berupa pushdown automata alias PDA. Bahasa CFG atau konteks free grammar ini, batasan atasan produksinya yaitu ruas kiri hanya boleh memiliki satu buah simbol variabel saja atau non-terminal saja. Kemarin sudah membahas tentang pohon turunan terkait dengan pemrosesan CFG. Masih ingat tidak syaratnya? Yap, betul. Syaratnya berupa graf terhubung alias nggak boleh ada sempalan dan tidak memiliki sirkuit. Kemarin sudah membahas juga tentang parsing, yaitu proses penurunan yang bisa dilakukan dengan penurunan terkiri atau leftmost derivation dan penurunan terkanan atau rightmost derivation. Nah, sudah recalling memori pembahasan kemarin bukan? Sekarang melanjutkan pembahasan proses penurunan selanjutnya. Pembahasan proses penurunan selanjutnya pada hari ini yaitu ambiguitas. Ada yang tahu nggak sih ambiguitas itu apa? Ambiguitas atau kedwiartian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai atau string oleh tata bahasa. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lihat. Contohnya, terdapat CFG seperti berikut. S menurunkan A, S kapital, B, atau B, S kapital, A, atau S, S kapital, atau nullable. Untuk memperoleh string ABAB dapat diperoleh dengan menggunakan
dua pohon penurunan sebagai berikut. Cara yang pertama, S akan diturunkan menjadi A, S kapital, dan B. Lalu, S akan diturunkan lagi sebagai B, S kapital, dan A. Lalu, S akan diturunkan menjadi nullable. Lalu akan menghasilkan string AB, AB. Cara yang kedua, S akan diturunkan sebagai S, S kapital. Lalu, S akan diturunkan sebagai A, S kapital, dan B. Lalu, S akan diturunkan sebagai nullable. Lalu yang di bagian kiri, S akan diturunkan sebagai A, S kapital, dan B. Lalu, S akan diturunkan sebagai nullable. Maka akan menghasilkan string AB, AB. Nah, jadi ambiguitas ini dari satu soal bisa menghasilkan dua pohon penurunan. Untuk selanjutnya, di bagian akhir nanti, ada soal kuis yang bisa dikerjakan. Selanjutnya, akan disampaikan proses penurunan selanjutnya oleh teman saya. Sekarang kita melanjutkan materi CFG, Context Free Grammar. Kita masuk ke dalam penyederhanaan Context Free Grammar. CFG sendiri adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi dalam bentuk A menghasilkan B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun empty. Contoh aturan produksi termasuk CFG adalah sebagai berikut. X besar menghasilkan B kecil Y besar, atau X menghasilkan Z besar A kecil. Y besar menghasilkan A kecil Y besar, atau Y besar menghasilkan B. Z besar menghasilkan B kecil, Z besar, atau Z menghasilkan empty atau kosong. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penyederhanaan. Tujuan dari penyederhanaan CFG ini adalah untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tak berarti. Berikut langkah-langkah penyederhanaan CFG, yaitu ada eliminasi empty production, eliminasi unit production, eliminasi useless symbol. Yang pertama kita menggunakan eliminasi empty production. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Hilangkan simbol yang terdapat empty, dilambangkan sebagai E dalam himpunan dalam produksi. Simbol variabel tidak dihapus jika terdapat cabang terminal atau variabel yang saling berhubungan. Buat himpunan dengan simbol yang dihilangkan dan yang tidak. Ini contoh soalnya. Contoh, S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D. Dan A menghasilkan empty atau kosong. Maka variabel A dihilangkan karena mengandung empty. Nah, karena A-nya dihilangkan, maka S-nya menjadi B kecil, C, dan D kecil. Karena A-nya kosong, maka dihilangkan. Kita lanjut ke cara kedua, yaitu eliminasi unit production. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Jabarkan masing-masing himpunan, sederhanakan ruas kiri dan kanan yang hanya berupa variabel simbol sama. Hapus semua variabel yang tidak berguna dan tidak mempunyai turunan. Ini contoh soalnya. Contohnya S menghasilkan S besar D kecil, S menghasilkan C,
C besar menghasilkan D, C menghasilkan E kecil F kecil, D besar menghasilkan B kecil D kecil. Kita masuk ke langkah pertama ya, kita jabarkan masing-masing penurunan. Kita masuk ke sini, C, S besar menghasilkan C, sedangkan C sendiri menghasilkan D, maka kita tulis di sini C besar menurunkan D. D sendiri isinya D kecil, maka menghasilkan C menghasilkan menurunkan D kecil. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari C, turunan dari C, kita bisa mengerjakan yang S besar, C besar, yaitu S besar menurunkan C besar, menghasilkan S menurunkan D hasil dari ini C, D kecil dari C, dan C besar menurunkan E dan F. Ini, maka hasilnya adalah S besar menghasilkan S besar D kecil, S besar menurunkan D kecil, atau S besar menurunkan E kecil F kecil, C menurunkan D kecil, C menurunkan D kecil F kecil, D menurunkan D kecil. Kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu eliminasi useless symbol. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Hilangkan aturan yang tidak menuju terminal. Hapus anggota S yang mengandung simbol-simbol ke terminal yang tidak berguna. Hilangkan redundant. Redundant itu sendiri anggota yang tidak ada di S dan sebaliknya. Nah, kita ada contoh soalnya sebagai berikut. S besar menghasilkan A besar A kecil, atau S menghasilkan B besar. A menghasilkan A kecil, B kecil, atau A menghasilkan D besar. B besar menghasilkan B kecil, atau B besar menghasilkan E besar. C besar menghasilkan B kecil, dan yang terakhir E besar menghasilkan A kecil, E besar A kecil. Nah, kita menuju yang langkah pertama dahulu. Produksi yang tidak menuju kemana-mana. Di sini hilangkan aturan yang tidak menuju terminal. Nah, yang pertama kita lihat dulu mana yang tidak ada terminalnya. Yang pertama ini A besar menuju D. Di sini tidak ada D, maka A ini tidak berguna, maka kita bisa hilangkan A yang D ini, dihilangkan saja. Kemudian C ini, C besar B kecil juga tidak menuju ke terminal manapun, tidak menuju kemana-mana, maka ini tidak berguna. Terus yang selanjutnya E besar, ini juga walaupun ada terminal tapi ini tidak bisa karena ini tidak menuju ke terminal manapun. Nah, karena B ini menghasilkan E besar, sedangkan E besarnya sendiri tidak ada, maka B ini juga harus dihilangkan karena tidak menuju kemana-mana, karena E nya juga dihilangkan. Maka hasilnya sebagai berikut. S besar menghasilkan A besar A kecil, atau S besar menghilangkan B besar. A besar menghasilkan A kecil B kecil, dan B menghasilkan B kecil. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini di materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ambiguitas dan juga cara penyederhanaan pada CFG. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi ini, yaitu penghilangan produksi useless. Nah, sebelumnya apa itu penghilangan produksi useless tersebut? Nah, di sini ada dua definisi yang dilakukan dengan produksi useless ini. Nah, yang pertama, produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Ya, berarti intinya sih yang di sebelah kanan ini kan tidak ada penurunan, berarti ini langsung saja ke variabel-variabel, baik terminal maupun non-terminal. Yang kedua,
produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan. Lah, redundan ini sendiri itu merupakan tidak ada simbol variabel yang akan itu dari awalnya gini. Redundan ini merupakan simbol awalnya kayak seperti ini. Simbol ini kan ini termasuk redundan, berarti ini istilahnya kayak menghilangkan ya. Nah, yang ini contohnya S ini menurunkan A kecil S besar A kecil, atau A besar BD kecil B besar DE kecil. Nah, kita akan mencoba dengan yang ini. A menurunkan A besar DA kecil. Nah, karena ini kan S. Nah, ini kan S merupakan ini redundan, jadi kita hilangkan. Jadi A D kecil A kecil akan bisa diturunkan B sama D. Nah, sehingga ini B diturunkan B besar B besar B besar, atau juga A kecil. Nah, ini langkah penyederhanaannya. Hilangkan aturan yang tidak menuju terminal. Yang kedua, hapus anggota S yang mengandung simbol himpunan terminal yang tidak berguna. Ya, berarti ya kayak seperti tadi itu yang saya jelaskan. Ya, intinya kayak produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari istilahnya redundan. Redundan itu ya kayak menghilangkan, ya contohnya seperti ini. Karena S kan tidak memiliki penurunan, berarti ini langsung saja gini, A memiliki penurunan A D kecil A kecil. Nah, yang ketiga, hilangkan redundan anggota yang tidak ada di simbol variabel S ini, dan begitu juga sebaliknya. Nah, maka hasil penyederhananya sebagai berikut. S merupakan penurunan dari A kecil S besar A kecil, atau B besar D kecil E kecil. Yang kedua, B besar turunan dari B besar B besar B besar, atau juga A kecil. Nah, ini ada contoh kasus lain seperti ini, dan dari useless ini. S besar S menurunkan A besar A kecil, atau B besar. A menurunkan AB kecil, atau D besar. B menurunkan B kecil, atau E besar. C B kecil B kecil. E menurunkan A kecil, E besar A kecil. Nah, ini untuk yang produksi useless ini sendiri adalah A menurunkan D besar. Kenapa? Karena ini simbol AB ini kan merupakan simbol terminal. Lah, kan sesuai dengan aturan yang pertama, karena menghilangkan aturan yang tidak menuju terminal. Berarti seperti ini. Simbol ini kan merupakan AB kecil ini merupakan simbol terminal. Lah, makanya kita menghilangkan simbol seperti ini. Berarti jadinya A merupakan penurunan dari D besar. Berarti yang untuk simbol kanan ini harus merupakan non-terminal. Ya, seperti itu. Yang kedua, C merupakan turunan dari B kecil B kecil. Nah, kenapa ini B kecil B kecil? Karena ini juga merupakan terminal, tetapi ini merupakan simbol yang sebelumnya yang saya menjelaskan definisinya. Yang pertama ini, produksi ini yang merupakan simbol variabel yang tidak memiliki penurunan sehingga menghasilkan terminal seluruhnya. Ya, berarti sama kayak definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan merupakan
contoh terminal aja, kan tidak ada penurunan, berarti ini langsung saja C, kan B kecil, B kecil. Ini simbol terminal semua. Ya, kita lanjut. E merupakan turunan dari A kecil, E besar, A kecil. Lah, kenapa A besar, A kecil, E besar, A kecil? Karena ini juga merupakan tidak memiliki penurunan yang masukkan terminal seluruhnya. Itu yang sama kayak yang sebelumnya, ini C sama dengan B kecil, B kecil. Walaupun simbol kanannya ada non terminalnya, berarti tidak menghilangkan juga tidak apa-apa. Karena ini kan juga ada A kecil itu merupakan terminal, berarti yang kita fokuskan itu yang terminal saja. Nah, ini juga merupakan anggota useless juga karena menuju terminal. Yang terakhir, B merupakan turunan dari E besar. Kenapa B merupakan E besar? Karena ini ada aturan yang pertama, sama kayak seperti yang ini. A merupakan turunan dari A B kecil atau D. Karena ini harusnya dihilangkan. Sifatnya kan redundan. Karena yang sebelah kanan ini merupakan simbol non terminal, harus itu. Sama kayak seperti ini. B sama merupakan turunan dari B kecil atau E besar. Berarti yang ini juga harus dihilangkan karena ini hapus anggota S yang mengandung simbol himpunan terminal yang tidak berguna. Berarti aturan kedua ya. Ini dihilangin jadi B anggota dari E besar. Jadi seperti itu. Nah, untuk hasil penyederhanaan CFG pada useless ini yaitu S merupakan A kecil A besar atau B besar. Nah, berarti hasil penyederhanaannya CFG itu kan bebas untuk useless sendiri. Nah, bisa terminal, bisa non terminal. Ya, untuk sebelah kiri ini, yang sebelah kanannya itu juga tetap terminal. Nah, yang kedua ini A merupakan turunan dari AB kecil. Nah, berarti yang kanan ini akan dihapus, hilangkan redundan anggota yang tidak ada sebenarnya. Maka juga merupakan aturan yang ketiga. Berarti ini non terminal kita hilangkan menjadi terminal. Nah, untuk hasil penyederhanaannya CFG melalui useless ini. Dan yang terakhir B merupakan turunan dari B kecil, ya sama seperti sebelumnya ya kayak gini. Ini yang non terminal kita hilangkan menjadi terminal. Ya, mungkin di sini saja materi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Gimana nih teman-teman dengan materi sebelumnya? Sangat menarik untuk dipelajari bukan? Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang tidak kalah menarik, yaitu penghilangan produksi unit. Definisi produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel saja. Misalkan ada S besar menghasilkan A besar, lalu ada A besar menghasilkan B besar, dan C besar menghasilkan F besar. Inilah yang dimaksud sebagai produksi unit. Dan kenapa ini harus dihilangkan? Karena keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan dan bertele-tele, sehingga diperlukan penghilangan atau penyederhanaan dengan aturan produksi yang lebih singkat. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini bisa kita lihat terdapat 5 aturan produksi, di mana yang pertama ada S besar menghasilkan A besar B kecil, lalu ada yang kedua S besar menghasilkan C besar,
Yang ketiga ada C besar menghasilkan D besar. Keempat ada C besar menghasilkan EF kecil H besar. Dan yang terakhir ada D besar menghasilkan DG kecil. Nah, dari definisi di slide sebelumnya, teman-teman coba tentukan atau identifikasi mana yang termasuk produksi unit dari kelima aturan produksi tersebut. Gimana teman-teman? Sudah? Nah, jika sudah, yang termasuk produksi unit pada aturan produksi ini adalah C besar menghasilkan D besar dan S besar menghasilkan C besar. Ini yang membuat aturan produksi menjadi terlalu panjang dan tidak efisien, sehingga diperlukan proses penggantian. Langsung saja untuk yang pertama, di proses penggantian, kita lihat terlebih dahulu di aturan ketiga, di mana C besar menghasilkan D besar. Dan apabila kita lihat untuk menghasilkan dari D besar ini adalah DG kecil. Jika seperti ini kan terlalu panjang. Jadi bisa kita tulis D besar menghasilkan DG kecil. Sehingga C besar menghasilkan DG kecil. Maka C besar menghasilkan D besar dapat diubah menjadi C besar DG kecil. Kemudian kita perhatikan aturan berikutnya, yaitu S besar menghasilkan C besar. Nah, kalau kita lihat C besar ini kan menghasilkan D besar, lalu D besar menghasilkan DG kecil, sehingga C menghasilkan DG kecil, kemudian C besar juga menghasilkan EF kecil H besar. Maka S menghasilkan C besar dapat diubah menjadi S besar menghasilkan DG kecil atau EF kecil H besar. Nah, setelah penyederhanaan, aturannya berubah menjadi seperti ini. Jadi, kenapa ini bisa berubah? Karena C ini menurunkan DG kecil dan EF kecil H besar. Selanjutnya, kita ke contoh soal nomor 2. Di sini bisa kita lihat ada banyak sekali aturan produksi. Dan teman-teman bisa menentukan atau mengidentifikasi mana saja yang termasuk produksi unit. Nah, di sini bisa kita lihat yang termasuk produksi unit adalah C besar menghasilkan D besar, B besar menghasilkan C besar, ada A besar menghasilkan B besar, dan S besar menghasilkan A besar. Sekarang kita masuk di proses penggantian. Yang pertama ada C besar menghasilkan D besar. Bisa kita lihat di aturan produksi terakhir bahwa D besar menurunkan B kecil. Maka C besar menghasilkan D besar dapat diubah menjadi C besar menghasilkan B kecil. Kemudian kita coba perhatikan yang kedua, yaitu B besar menghasilkan C besar. Kalau kita lihat, C besar ini bisa menghasilkan AB kecil dan C besar menghasilkan D yang telah diubah tadi menjadi C besar menghasilkan B kecil. Tapi di sini kan sudah ada aturannya, B besar menghasilkan B kecil, jadi penulisannya cukup B besar menghasilkan AB kecil saja. Lanjut,
Untuk yang ketiga, A besar menghasilkan B besar. Dan kalau kita lihat tadi B besar kan sudah menghasilkan AB kecil dan B kecil. Jadi bisa kita tulis bahwa A besar menghasilkan AB kecil atau B kecil. Dan yang terakhir ada S besar menghasilkan A besar, yang mana di proses sebelumnya A menghasilkan AB kecil atau B kecil. Jadi langsung saja kita tulis S besar menghasilkan AB kecil atau B kecil. Dan setelah melakukan penyederhanaan, aturannya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. Ada S besar menghasilkan AB kecil atau B, lalu S besar menghasilkan A besar A kecil, ada A besar menghasilkan AB kecil atau B kecil, B besar menghasilkan AB kecil, B besar menghasilkan B kecil, C besar menghasilkan B kecil, lalu C besar menghasilkan AB kecil, dan yang terakhir ada D besar menghasilkan B kecil. Selanjutnya kita ke contoh yang terakhir, contoh ketiga. Di sini kita bisa lihat ada 3 aturan produksi ya teman-teman. Seperti biasa, coba teman-teman menentukan atau identifikasi mana saja yang termasuk produksi unit. Nah, jika sudah, kita bisa melihat apa saja yang termasuk produksi unit, yaitu ada S besar menghasilkan B besar, ada B besar menghasilkan A besar, dan A besar menghasilkan B besar. Proses penggantian yang dilakukan yang pertama adalah A besar menghasilkan B besar. Di sini seperti di aturan produksi, B besar menghasilkan A, yang mana A menurunkan A kecil dan BC kecil. Lalu ada B besar menurunkan BB kecil, maka A besar menghasilkan B besar dapat diubah menjadi A besar menghasilkan A kecil atau BC kecil atau BB kecil. Selanjutnya kita pergi ke nomor 2, yaitu B besar menghasilkan A besar. Seperti proses sebelumnya, yaitu A besar menghasilkan A kecil, BC kecil, dan BB kecil. Maka kita dapat menuliskan langsung menjadi B besar menghasilkan A kecil atau BC kecil atau BB kecil. Nah, selanjutnya kita di proses yang terakhir ada S besar menghasilkan B besar, yang mana B besar menghasilkan A besar. Di sini kita bisa melihat proses sebelumnya, yang mana A besar menghasilkan A kecil, BC kecil, BB kecil. Lalu S besar menghasilkan A besar A kecil atau A kecil atau BC kecil atau BB kecil. Nah, setelah penyederhanaan, aturannya akan berubah menjadi seperti ini teman-teman. S besar menghasilkan A besar A kecil atau A kecil atau BC kecil atau BB kecil. Lalu ada B besar menghasilkan A kecil atau BC kecil atau BB kecil.
Dan yang terakhir ada A besar menghasilkan A kecil atau BC kecil atau BB kecil. Gimana teman-teman untuk materi penghilangan produksi unit? Nah, setelah ini ada materi yang tak kalah menarik untuk teman-teman pelajari. Di sini saya akan menjelaskan materi dari penghilang produksi nolabli. Dan sebelumnya teman saya sudah menjelaskan materi dari produksi unit. Produksi nolabli. Apa itu produksi nolabli? Disebut nolabli jika lambda dapat diturunkan dari A untuk semua produksi tipe A. Diturunkan lambda A besar adalah variabel nolabli. Untuk semua produksi tipe B diturunkan A1, A2, sebuah di mana semua A, I adalah variabel nolabli. B juga merupakan variabel nolabli. Yang kedua, setelah menemukan semua variabel nolabli, kita sekarang dapat mulai membangun nol produksi tata bahasa bebas. Untuk semua produksi dalam tata bahasa aslinya, kita menambahkan produksi asli serta semua kombinasi produksi yang dapat dibentuk dengan mengganti variabel nolabli dalam produksi oleh lambda. Jika semua variabel pada RHS produksi adalah nolabli, maka kita tidak menambahkan A diturunkan lambda ke tata bahasa baru. Selanjutnya kita menjelaskan penyelesaian dari produksi MT adalah produksi dalam bentuk A kecil diturunkan MT atau bisa dianggap sebagai produksi kosong MT. Penghilang produksi MT dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi MT atau disebut nolabli. Dan di bawah ini contoh terdapat tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. S diturunkan A kecil, B besar atau C besar, D kecil, A besar diturunkan D kecil, C besar diturunkan MT. Langkah selanjutnya pembahasannya yang kedua adalah variabel yang nolabli adalah variabel C karena penurunan C diturunkan MT merupakan penurunan satu-satunya dari C. Maka kita ganti S diturunkan C besar D kecil menjadi S diturunkan D kecil. Kemudian produksi C diturunkan MT kita hapus. Hasil penyederhanaannya adalah S diturunkan A kecil B besar atau D kecil A besar diturunkan D kecil. Dalam prakteknya ketiga penyederhanaan tersebut dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks yang nantinya menyiapkan tata bahasa bebas konteks tersebut untuk diubah ke dalam suatu bentuk normal Chomsky atau CNF. Nah, inilah proses penyelesaian dari produksi nolabli. Nah, berakhir sudah untuk materi penghilangan produksi nolabli. Selanjutnya akan ada kuis untuk menambah pemahaman teman-teman dari materi awal, yaitu ambiguitas, penyederhanaan CFG, lalu penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, dan yang terakhir
yang saya baru sampaikan, yaitu produksi nullably. Berikut adalah soal kuis yang kelompok kami sudah buat untuk teman-teman. Yang pertama, terdapat CFG sebagai berikut. S menghasilkan S kapital, atau A, S kapital, B, atau nullable. Untuk memperoleh string AABB, bagaimana cara memperoleh string yang diharapkan dengan menggunakan ambiguitas? Soal yang kedua, soal penghilangan produksi nullable. S menghasilkan A kapital, A, C kapital, D, A menghasilkan C kapital, D kapital, atau A kapital, B kapital, B menghasilkan B atau nullable, C menghasilkan D atau nullable, D menghasilkan nullable. Soal yang ketiga, terdapat CFG sebagai berikut. S menghasilkan A kapital, A atau B kapital. A menghasilkan A, B, atau D kapital. B menghasilkan B atau E kapital. C menghasilkan B, B. E menghasilkan A, E kapital, A. Tentukan produksi useless dan hasil akhir penyederhanaan terhadap CFG tersebut. Soal yang keempat, hilangkanlah semua aturan produksi unit dari CFG berikut. S menghasilkan A kapital atau A kapital B, A menghasilkan B kapital, B menghasilkan C kapital atau B, C menghasilkan D kapital atau A, B, D menghasilkan B. Soal yang kelima, contoh soal dari produksi nullable, terdapat tata bahasa bebas konteks. S menghasilkan A kapital, B kapital, A menghasilkan A, B, B kapital, atau A, C kapital, A, atau nullable. B menghasilkan B, A kapital, atau B kapital, B kapital, atau nullable. C menghasilkan nullable. Variabel yang nullable adalah A, B, dan C. Dari S, A kapital, B kapital, maka S juga nullable. Kita lakukan penggantian. S menghasilkan A kapital, B kapital menjadi S menghasilkan A kapital, B kapital, atau A atau B. A menghasilkan A, B, B kapital menjadi A menghasilkan A, B, B kapital, atau A, B. A menghasilkan A, C kapital, A menjadi A menghasilkan A, A. B menghasilkan B, A kapital menjadi B menghasilkan B, A kapital, atau B. B menghasilkan B kapital, B kapital menjadi B menghasilkan B kapital, B kapital, atau B kapital. C menghasilkan nullable, B menghasilkan nullable, dan A menghasilkan nullable, kita hapus. Contoh hasil akhir penyederhanaan menjadi S menghasilkan A kapital, B kapital, atau A kapital, atau B kapital. A menghasilkan A, B, B kapital, atau A, B, atau A, A. B menghasilkan B, A kapital, atau B, atau B kapital, B kapital, atau B kapital.
Sekian presentasi dari kelompok kami membahas tentang konteks free grammar dari bab ambiguitas sampai penghilang produksi nullable. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.